Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriati dengan NIM D1A118074. Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Al-Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas mata kuliah Metode Analisis Data Agribisnis yang diampu oleh dosen Dr. W.K. Gusmiarti Abdullah, SPMP, di mana tugasnya yaitu mereview jurnal yang menggunakan analisis jalur, dan jurnal yang saya ambil yaitu pengaruh antara pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan tentang konservasi lahan terhadap partisipasi petani dalam konservasi lahan di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri tahun 2013. Penulis jurnal yaitu Siti Nurhayati Sawono dan Danang Endarto. Adapun poin-poin yang akan saya bahas di sini yaitu pertama jenis variabel penelitian, yang kedua tahapan analisis PET, dan ketiga hasil analisis. Di sini untuk jenis variabelnya ada 3, yaitu variabel independen atau dilambangkan dengan X1 dan X2, di mana X1 merupakan variabel pendidikan dan X2 merupakan variabel pendapatan, dan variabel antara dilambangkan dengan X3 atau variabel pengetahuan, dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi dilambangkan dengan X4, di mana X4 merupakan variabel partisipasi petani. Selanjutnya, poin kedua yaitu tahapan analisis PET. Untuk tahapannya terdiri dari 3, yaitu membuat diagram jalur, melakukan uji analisis regresi pendidikan dan pendapatan terhadap pengetahuan tentang konservasi lahan. Ketiga, melakukan uji analisis regresi pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan tentang konservasi lahan terhadap partisipasi petani dalam konservasi lahan. Baik, kita dapat lihat di sini diagram jalurnya. Di sini pendidikan dilambangkan dengan X1, pendapatan dilambangkan dengan X2, dan pengetahuan dilambangkan dengan X3. Partisipasi petani dilambangkan dengan X4, di mana pendidikan ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel independen. Begitupun dengan pendapatan. Sedangkan pengetahuan merupakan variabel antara, dan partisipasi petani merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat uji analisis regresi pendidikan dan pendapatan terhadap pengetahuan tentang konservasi lahan. Dapat kita lihat pada tabel 1, yaitu analisis regresi pendidikan dan pendapatan terhadap pengetahuan tentang konservasi lahan. Dapat kita lihat dari tabel hasil analisis regresi ganda tersebut dapat diketahui koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,182, yang berarti bahwa kontribusi pengaruh sebesar 3,31%. Pengetahuan tentang konservasi lahan dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan pendapatan. Pembacaan hasil uji T menggunakan taraf signifikansi 0,05. Hasil uji T pendidikan sebesar 2,596 pada taraf signifikansi 0,011 atau kurang dari 0,05 memiliki makna sangat signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan dengan pengetahuan tentang konservasi lahan. Sedangkan hasil uji T pendapatan sebesar 2,666 dengan taraf signifikansi 0,009 atau kurang dari 0,05 memiliki makna signifikan, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan dengan pengetahuan tentang konservasi lahan. Pembacaan hasil uji F dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Hasil uji F sebesar 8,541 dengan taraf signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05
maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara bersama-sama antara pendidikan, pendapatan, dengan pengetahuan tentang konservasi lahan. Dan untuk nilai koefisien jalur atau beta, pengaruh pendidikan terhadap pengetahuan tentang konservasi lahan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 7,45% dengan nilai 0,273. Pengaruh pendapatan terhadap pengetahuan tentang konservasi lahan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 7,84% dengan nilai 0,280. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pendapatan memiliki pengaruh secara langsung terhadap pengetahuan tentang konservasi lahan. Baik, kita lanjut pada tabel kedua, yaitu analisis regresi pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan tentang konservasi lahan terhadap partisipasi petani dalam konservasi lahan. Di mana dari tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa koefisien determinasi atau R² sebesar 0,372 yang memiliki arti bahwa kontribusi pengaruh sebesar 13,83%. Partisipasi petani dalam konservasi lahan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan tentang konservasi lahan. Pembacaan hasil uji T dilakukan dengan berdasarkan taraf signifikansi, yaitu sebesar 0,05. Hasil uji T pendidikan sebesar 2,865 pada taraf signifikansi 0,005 atau kurang dari 0,05 memiliki makna signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan dengan partisipasi petani dengan konservasi lahan atau dalam konservasi lahan. Hasil uji T pendapatan sebesar 3,314 dengan taraf signifikansi 0,001 atau kurang dari 0,05 memiliki makna signifikan dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan dengan partisipasi petani dalam konservasi lahan. Hasil uji T pengetahuan tentang konservasi lahan sebesar 2,475 dengan taraf signifikansi sebesar 0,016 atau kurang dari 0,05 memiliki makna sangat signifikan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan tentang konservasi lahan dengan partisipasi petani dalam konservasi lahan. Pembacaan hasil uji F dengan berdasarkan pada taraf signifikansi yaitu 0,05. Hasil uji F sebesar 15,026 dengan taraf signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan tentang konservasi lahan dengan partisipasi petani dalam konservasi lahan. Dan untuk nilai koefisien jalur atau beta pendidikan terhadap partisipasi petani dalam konservasi lahan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 7,67% dengan nilai 0,277. Pendapatan terhadap partisipasi petani dalam konservasi lahan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 10,3% dengan nilai 0,321. Pengetahuan tentang konservasi lahan terhadap partisipasi petani dalam konservasi lahan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 6,2% dengan nilai 0,249. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan tentang konservasi lahan secara langsung terhadap partisipasi petani dalam konservasi lahan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada hasil analisis, di mana pada diagram tersebut dapat kita lihat variabel pendidikan dan pendapatan ada yang berpengaruh langsung terhadap partisipasi petani, ada juga yang diperantarai oleh variabel pengetahuan terlebih dulu. Di sini dapat kita lihat
pendidikan ada yang berpengaruh langsung terhadap partisipasi petani dan ada juga yang tidak berpengaruh langsung terhadap partisipasi petani. Karena ada variabel pengetahuan sebagai perantara. Begitupun dengan variabel pendapatan, ada yang berpengaruh langsung terhadap partisipasi petani dan ada juga yang tidak berpengaruh langsung terhadap partisipasi petani karena diperantarai oleh variabel pengetahuan. Di sini dari tabel atau dari diagram tersebut dapat kita lihat tidak ada pengaruh antara pendidikan X1 terhadap pendapatan atau X2, sehingga hubungan antara pendidikan dengan pendapatan tidak signifikan. Baiklah, selanjutnya di sini dapat kita lihat pada tabel 3 pengaruh langsung pendidikan, pendapatan, pengetahuan tentang konservasi lahan terhadap partisipasi petani dalam konservasi lahan, di mana pengaruh antara X1 ke X4 sebesar 0,277 atau 7,67%, sedangkan X2 ke X4 besar pengaruhnya 0,249 atau 10,3%, dan X3 ke X4 besar pengaruhnya 0,321 atau 6,2%. Selanjutnya pada tabel 4, pengaruh tidak langsung pendidikan, pendapatan, pengetahuan tentang konservasi lahan terhadap partisipasi petani dalam konservasi lahan. Di sini dapat kita lihat pengaruh antara X1, X3, dan X4 sebesar 0,73 kali 0,249 sama dengan 0,067 atau 0,44%. Sedangkan pengaruh antara X2, X3, dan X4 sebesar 0,280 kali 0,249 atau sama dengan 0,069 atau 0,47%. Nah, dapat kita simpulkan dari kedua tabel tersebut, dari model hubungan pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan tentang konservasi lahan terhadap partisipasi petani dalam konservasi lahan dapat diketahui besar pengaruh antar variabel. Pengetahuan tentang konservasi lahan secara langsung signifikan dipengaruhi oleh pendidikan dan pendapatan. Sedangkan koefisien determinasi atau R-square kedua variabel bebas tersebut sebesar 3,31%. Jika diidentifikasi ternyata kontribusi pendapatan lebih besar, sebesar 7,84% dibandingkan dengan pendidikan 7,45%. Perbedaan besar pengaruh tidak memiliki banyak selisih antara pendapatan dengan pendidikan. Selanjutnya, partisipasi petani dalam konservasi lahan secara langsung signifikan dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan tentang konservasi lahan. Koefisien determinasi atau R-square ketiga variabel tersebut sebesar 13,83%. Jika diidentifikasi, ternyata kontribusi pendapatan 10,3%, pendidikan 7,67%, dan pengetahuan tentang konservasi lahan sebesar 6,2%. Selain itu juga terdapat pengaruh yang signifikan partisipasi petani dalam konservasi lahan, tidak langsung melalui pengetahuan tentang konservasi. Selain itu juga terdapat pengaruh yang signifikan partisipasi petani dalam konservasi lahan tidak langsung melalui pengetahuan tentang konservasi lahan dan besarnya pengaruh tidak langsung pendidikan sebesar
0,44% dan pendapatan 0,47%. Tidak terdapat perbedaan dengan selisih yang banyak besarnya pengaruh antara pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan tentang konservasi lahan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.